Syarat terbentuknya negara itu ada rakyat, ada pemimpin, dan ada kedaulatan. Sehingga saya bahasakan bahwa Sriwijaya itu adalah sebuah negara. Mungkin dalam perspektif walaupun sejarah kedaulatan ya, dalam isi prasasti itu enggak ada kan yang sebutin negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Trisno Rusli dalam programnya Podcast Cukup Pedas, podcastnya Palpers Official yang bisa kalian saksikan di YouTube channel. Dan hari ini, pada episode kali ini, kita kedatangan seorang narasumber yang sangat istimewa. Beliau merupakan dokter termuda dalam catatan rekor Muri, merupakan dokter termuda se-Indonesia. Nah, siapa dia? Langsung kita sapa Bapak Dr. Hendra Sudrajat SH.MH yang merupakan Direktur Eksekutif Dumantara Research Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini makin fresh ini. Iya. Aku manggil kakak aja. Ini pakai tanjak, soalnya jadi kelihatan fresh gitu. Dan ini tanjak bukan tanjak biasa. Oh gitu. Tanjak pemberian dari Pak Chandra. Pak Chandra. Ada filosofisnya juga ya. Nah, jadi satu hal menarik ini Kak, seperti yang dipublikasikan palpres.com yang kemarin itu bahwa Kak Hendra ini menyampaikan terkait dengan teori konstitusi Nusantara. Dan jujur baru hari ini aku mendengar teori konstitusi Nusantara. Nah, mungkin bisa dijelasin Kak, bagaimana sih ide untuk menemukan teori ini? Ya. Baik, jadi terima kasih Kak Trisno ya. Oke, jadi saya awal ini penemuan teori konstitusi Nusantara ini kan saya temukan pada tahun 2016. Jadi ketika itu saya sudah melakukan beberapa penjelajahan. Jadi saya sebut sebagai penjelajahan research ke beberapa kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, termasuk di Pulau Jawa secara keseluruhan, kemudian Sulawesi, kemudian Pulau Nusa Tenggara, termasuk Pulau Lombok. Nah, setelah saya melakukan penalaran secara ilmiah, baik dari aspek epistemologi, kemudian ontologi, dan aksiologinya, ternyata memang belum ada suatu teori yang ditemukan oleh sebelumnya, oleh pakar-pakar yang dalam tanda kutip itu berpihak kepada Nusantara. Sebelum Indonesia merdeka, kita kan banyak kearifan-kearifan lokal, ya, kearifan-kearifan lokal bukan hanya dalam bentuk arsitektur dan seni, tetapi nilai-nilai konstitusi itu. Sehingga saya temukanlah teori konstitusi Nusantara itu menjadi suatu frame akademik untuk kita melihat keluhuran para leluhur-leluhur kita di masa itu dalam berbangsa, bernegara, dan tentunya bermasyarakat, dan yang paling penting mengatur struktur-struktur kerajaan, kesultanan, dan bagaimana beliau memimpin secara adil dan sejahtera. Oke, jadi objek penelitian waktu itu ya terkait dengan hukum ketatanegaraan kerajaan-kerajaan di Indonesia, seperti itu. Iya, karena kan kalau kita berbicara tata negara, itu kan berbicara kita secara lebih umum. Tetapi kalau kita berbicara tentang konstitusi, itu kan bahagian terkecil dari tata negara sesungguhnya. Sehingga lebih kepada aspek konstitusinya. Karena kalau kita melihat, khususnya misalnya di Kesultanan Palembang Darussalam, itu kan ada Simbur Cahaya. Kalau di Kerajaan Majapahit ada Kutara Manawa Dharma Sastra. Kalau di Kerajaan Singosari itu ada Purwadigama Dharma Sastra. Kalau di Lombok itu ada kearifan lokal yang berbentuk awik-awik namanya. Artinya dari sekian banyak konstitusi yang ada di masa lalu itu, kalau kita tidak gali, tetapi digalinya bukan dalam bentuk dongeng, mitos, harus ada fakta yang berbasis kepada keilmiahan. Maka saya menggunakan metodologi ini adalah riset ilmiah dan riset ilahiyah. Kenapa riset ilahiyah dalam penerapan dari teori konstitusi Nusantara ini ketika saya temukan, supaya tidak
bersifat kepada mistis. Yang selama ini kan kalau kita berbicara sejarah mistis. Oke. Jadi kita harus padukan antara riset ilmiah dan riset ilahiyah. Jadi ada unsur agamanya juga dalam metode itu. Ya tentu, karena dalam kekuasaan atau kerajaan-kerajaan di masa lalu itu pasti agama. Oke. Ya, seperti di Majapahit itu lebih banyak kepada Hindu misalnya. Betul. Kesultanan Demak Bintoro itu kan Islam, di mana adalah kerajaan Islam pertama. Artinya semua dijadikan agama sebagai dasar dalam berpemerintahan. Karena ketika itu para raja-raja, para sultan merupakan bukan hanya kedaulatan raja yang diterapkan, tetapi juga kedaulatan Tuhan. Jelmaan Tuhan. Jelmaan Tuhan. Raja Palembang, jelmaan Tuhan. Jelmaan Tuhan gitu. Nah, menarik kalau kita ngomongin soal jelmaan Tuhan agak ngeri juga. Ngeri juga. Karena kuasaannya mutlak kan. Iya betul. Nah mungkin dari teori ini apa yang bisa disimpulkan nih Kak? Kesimpulannya apa sih? Jadi kesimpulannya, artinya dalam teori konstitusi Nusantara ini saya tidak ingin mengajak kita kembali kepada masa lalu. Tetapi esensi dasarnya adalah dengan melihat masa lalu, kita bisa mentransformasikan nilai-nilai yang ada pada teori itu. Sehingga pada 9 elemen terakhir adalah transformasi nilai. Nah, inilah yang sangat penting supaya ini bisa menjadi filosofi ke depan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan kita, dalam penyusunan peraturan daerah, di tingkat provinsi dan kabupaten kota, bahwa kita harus menggali nilai-nilai keluhuran yang luhur dari para leluhur kita di dalam berkonstitusi di kala itu. Ada 9 poin yang menjadi pijakan untuk membentuk konstitusi tadi Kak ya? 9 poin, ada 9 poin dalam teori konstitusi Nusantara itu ya, supaya saya lebih sistematisnya, itu kita mulai dari kebiasaan. Jadi di masa lalu itu ada kebiasaan. Apa kebiasaan kita secara umum masyarakat Nusantara itu adalah kebiasaan dari masyarakat yang maritim. Nah, dengan kebiasaan maritim disitulah ada ekspedisi. Dari ekspedisi ada dalam bentuk kepada ekspansi dalam bentuk kekuasaan. Nah, yang kedua adalah dalam bentuk hukum yang tidak hidup atau biasa kita sebut dengan living law. Jadi dalam konstitusi kita itu ada yang disebut dengan konstitusi tertulis dan ada yang disebut dengan konstitusi yang tidak tertulis. Maka pada tahap kedua disebutlah sebagai living law tadi itu, hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hukum adat ya. Hukum adat. Nah, setelah hidup di tengah masyarakat itu, itulah menjadi kekuatan raja. Kekuatan raja dalam memerintah. Sehingga di masa lalu itu ada yang disebut dengan titah raja. Apa yang menjadi perintah raja itu yang harus dilakukan. Nah, setelah menjadi kekuatan raja, menjadilah konstitusi kerajaan. Contoh misalnya di Kesultanan Palembang ada Simur Cahaya misalnya, ada Kutara Manawa Dharma Sastra misalnya di Majapahit. Nah, setelah ada konstitusi kerajaan adalah kewilayahan. Aturan-aturan dalam untuk apa suatu wilayah seperti itu ya. Ya, dan pembagian kewilayahan. Maka hukum tata negara itu tidak boleh terlepas dengan sejarah. Kita coba lihat 1755 kalau saya tidak salah terjadi perjanjian Giyanti di Mataram Islam. Itu adalah peristiwa sejarah. Tetapi kita tidak boleh lupakan juga bahwa itu adalah peristiwa ketatanegaraan. Karena ada pembagian 2 wilayah antara Surakarta Hadiningrat dan Ngayogyakarta Hadiningrat. Berarti itu adalah pembagian wilayah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah struktur. Ada struktur-struktur sampai raja. Malah di Sriwijaya ini ada hakim raja, misalnya kan ada sah bandar. Itu struktur. Kemudian ada legalitas konsensus. Nah, legalitas konsensus ini adalah ada kesepakatan antara rakyat dengan raja. Sehingga sangat berlebihan kalau di Telaga Batu itu disebut prasasti kutukan. Sebenarnya ada konsensus, itu sudah ada konsensus. Kemudian yang ke-8 adalah regulasi negara. Menjadilah dalam bentuk regulasi, aturan-aturan, dan kemudian yang terakhir dalam bentuk transformasi nilai.
Nah, transformasi nilai ini yang kita harapkan ke depan dalam penerapan teori konstitusi Nusantara yang saya temukan ini menjadi penerapan nilai. Jadi sehingga aspek-aspek itu bisa bermanfaat kepada kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Jadi di antara poin itu dulu waktu era kerajaan itu sudah ada demokrasi juga kayak konsensus rakyat dan raja tadi. Jadi boleh dikatakan bukan dalam bentuk demokrasi, tetapi tetap ada kesepakatan yang lahir. Karena kalau demokrasi tentu sistem pemerintahannya juga kan demokratis. Tetapi saat itu dalam konteks kedaulatan ya menggunakan dua kedaulatan, yaitu kedaulatan Tuhan dan kedaulatan raja. Nah, tetapi tetap ada kesepakatan. Nah, banyak perjanjian-perjanjian yang bersifat ilahiyah ya. Turunnya misalnya dewa, penjelmaan dewa menjadi seorang raja. Ada dialog antara raja dengan yang dijelmahkan menjadi raja itu. Nah, itulah yang saya maksud adanya kesepakatan itu sehingga lahirlah suatu konsensus antara yang memerintah dan yang diperintah. Oke, jadi itu. Yang aku ingat itu benar. Jadi pada saat penemuan prasasti Batu Raja itu memang kayak ada kesepakatan. Walaupun pada akhirnya itu perintah raja itu menjadi hak mutlak juga. Harus kembali ke halaman 1. Jadi kalau Oke, kalau kita bahas terkait dengan tadi kerajaan Majapahit macam mungkin terlalu luas ini kan. Luas, betul. Ya, jadi aku ingin fokus ke 3 prasasti yang ada di Sriwijaya. Nah, mungkin kita kaitkan dulu dengan teori konstitusi Nusantara ini, seperti kayak Kedukan Bukit, kemudian ada Telaga Batu, kemudian ada apa satu lagi itu? Talang Tuo. Mungkin kakak lihat, seperti yang dipublikasikan Palpers Hukum hari ini yang khusus Telaga Batu itu ada 7 kepala kobra itu sebagai pengawas legislasi waktu itu. Mungkin bisa kakak jelasin nggak kaitan dengan teori konstitusi Nusantara dengan 3 prasasti itu? Ya, ini sangat menarik karena kan kita memang sekarang sedang berada di bumi Sriwijaya. Nah, berbicara Sriwijaya kita tidak bisa terlepas pada 3 prasasti besar itu. Nah, yang pertama tadi adalah prasasti Kedukan Bukit, kemudian Talang Tuo, ya, kemudian yang ketiga adalah prasasti Telaga Batu. Nah, saya ingin mengkaitkan dalam teori konstitusi Nusantara, khususnya dalam pembentukan negara. Karena Sriwijaya ini ada yang menyebut juga sebagai sebuah kerajaan atau sebuah kedatuan. Tetapi saya sebagai hukum tata negara, orang yang menggeluti hukum tata negara, lebih menyebutkan bahwa Sriwijaya itu adalah negara. Jadi sebuah negara. Karena kenapa? Karena Sriwijaya itu memiliki kedaulatan. Kemudian Sriwijaya itu memiliki pemimpin, raja, kemudian memiliki rakyat. Memenuhi unsur sebuah negara. Nah, ketika kita melihat Sriwijaya dalam konteks teori konstitusi Nusantara, dimulai dari prasasti Kedukan Bukit, di mana prasasti Kedukan Bukit itu sebenarnya adalah prasasti adanya sebuah wanua, adanya sebuah kampung yang kemudian menjelma menjadi suatu negara. Jadi boleh dikatakan bahwa Kedukan Bukit itu adalah prasasti awal. Dari prasasti awal untuk terbentuknya sebuah negara. Nah, kemudian yang kedua adalah prasasti Talang Tuo. Nah, Talang Tuo ini atau prasasti Taman Kota itu lebih kepada raja menyiapkan sandang pangan gitu. Maka banyak tanaman di situ disiapkan. Ya, bisa saja pertanian ketika itu ya. Ada juga mengatakan bahwa saat itu ada tanaman sagu ya yang sekarang menjadi bahan pembuatan empek-empek gitu kan. Artinya terlepas dari beragam tanaman saat itu adalah sebuah komitmen raja di prasasti Talang Tuo itu untuk mempersiapkan kesejahteraan rakyat. Karena sebuah negara itu perekonomiannya harus kuat. Harus kuat. Jadi cermin perekonomian kuat itu dalam perspektif teori konstitusi Nusantara ada pada prasasti Talang Tuo itu.
Karena raja telah menyiapkan taman kota. Taman kota sesungguhnya di situ adalah pertanian, perkebunan, perikanan dan segala macam. Nah, yang menarik adalah di prasasti Telaga Batu. Karena di Telaga Batu ini sudah prasasti proklamasi sesungguhnya. Karena ada struktur ketatanegaraan, ada maharaja, ada putra mahkota, putra raja pertama dan seterusnya. Kemudian ada hakim raja, kemudian ada pemimpin lokal, ada sah bandar. Itu semua tertera di prasasti Telaga Batu ini. Nah, yang menarik pada prasasti Telaga Batu, karena diproklamirkanlah sebuah negara, adalah negara Sriwijaya ini, ada konstitusi di dalam. Nah, mungkin kita tidak cukup kita tidak cukup waktu untuk membahas 27. Ini saya 27 menemukan sistem hukum di Indonesia ada pada prasasti Telaga Batu. Yang kemarin saya penting aja, Kak. Apa yang penting yang dari penting 27 sekarang adalah misalnya seorang masyarakat dilarang untuk mencuri. Itu ada di prasasti Telaga Batu. Dilarang untuk melakukan perebutan kekuasaan yang inkonstitusional. Ada pada prasasti Telaga Batu. Yang paling juga penting, penerapan hukum itu tidak membedakan siapapun. Apakah kalangan bawah, rendah, dan atas. Berarti memenuhi unsur hukum asas equality before the law. Bahwa setiap warga masyarakat sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan. Itu baru 3 di antara 27 yang saya temukan. Pada saat itu Kedatuan Sriwijaya itu jadi Kakak analogikan sebagai suatu negara seperti itu, Kak, ya. Dan itu sudah memenuhi seluruh unsurnya. Ya, dalam kita mengkaji dalam teori konstitusi Nusantara ini atau kita melihat dari ilmu negara ya, syarat terbentuknya negara itu ada rakyat, ada pemimpin dan ada kedaulatan. Sehingga saya bahasakan bahwa Sriwijaya itu adalah sebuah negara. Mungkin dalam perspektif walaupun sejarah kedaulatan ya, dalam isi prasasti itu enggak ada kan yang nyebutin negara. Dan aku pun baru tahu kalau Sriwijaya itu bisa dianalogikan sebagai suatu negara. Betul. Nah, kalau kita kita usah jauh-jauh lah, ya. Kalau Indonesia itu kan ada presiden, ada DPR. Dan mungkin yang Kakak sebutin ini sebagai DPR kan? Ya, DPR. Sebagai pengawas. Nah, pada saat itu posisi DPR selain raja, kalau Raja Dapuntahian enggak salah. Raja Dapuntahian. Nah, selain raja apakah ada unsur lain nih yang mengawasi sistem pembentukan hukum di Sriwijaya? Sebenarnya kalau kita lebih secara konkret itu tidak mengawasi berjalannya sistem hukum sesungguhnya. Jadi perangkat-perangkat yang seperti ada sekarang, seperti ada legislatif dan yudikatif, itulah perangkat raja. Kita ngambil contoh misalnya, ketika kita melihat struktur dari Sriwijaya itu, kerajaan Sriwijaya itu, adalah ada hakim raja. Hakim raja. Jadi dia tidak mengawasi raja, tetapi mengawasi perangkat-perangkat yang ada di bawah raja. Jadi memang ini adalah menjalankan kedaulatan raja. Ya kan? Jadi kekuasaan raja itu kan absolut sesungguhnya. Monarki. Jadi makanya kalau di prasasti Telaga Batu itu disebut sebagai hakim raja. Nah, hakim raja menjalankan wewenang kerajaan dalam kewenangan peradilan. Dalam hal ini kalau kita sebut pada teori teras politika modern adalah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan kehakiman. Artinya tapi ini walaupun hakim raja bukan menghakim rajanya. Bukan. Menjaga kedaulatan raja biar tidak diganggu kan, kan. Menjaga kewibawaan raja dalam menjalankan hukum dan pemerintahan yang dibuat oleh raja sendiri. Seperti itu. Wih, menarik ini pemirsa. Dan memang dari teori konstitusi Nusantara ini ya banyak wawasan kita ya lebih luas lagi nih kayak. Kalau kita belajar terkait dengan Kedatuan Sriwijaya. Ya kalau dulu orang bilang ya semua isi prasasti itu merupakan kutukan. Dan aku baru hari ini dengar kalau itu bukan kutukan tapi peringatan. Peringatan dan konstitusi dan ada nilai konstitusi. Dan pada akhirnya walaupun peringatan tetap dihukum juga kan? Ya dihukum. Artinya kalau melanggar peringatan itu akan dihukum. Atau bahasa halusnya enggak?
Itu. Sebenarnya Sebenarnya kutukan, cuma karena ini bukan bahasa halus, tapi ini bahasa konstitusi. Oke. Kalau di konstitusi kan nggak ada kutukan, yang ada diperingatin, yang melanggar atas peringatan itu adalah dihukum, dihukum. gitu. Yang melanggar atas peringatan itu akan dihukum. Jangan dikutuk. Kalau kutukan itu kan dari Tuhan, sungguhnya. Tapi kan raja itu penjelmaan Tuhan. Menjadi Tuhan. betul. Dan itu ada tulisan nggak? Atau memang sekedar hasil ini aja nih? Kutukan, bahasa kutukan itu apa memang sudah ada di prasasti itu, atau ini kalau kita bahas isi nih, mungkin bukan kewenangan kakak juga kan, karena kakak lebih ke tata negaranya. Iya. Itu ada tertulis. Jadi seperti ini. Saya kan ini bukan sejarawan, bukan arkeolog. Jadi dalam meneliti ini adalah saya tidak mencari otentifikasi atau orisinalitas, lebih kepada transformatif. Lebih kepada transformatif. Nah, narasi-narasi terjemahannya itu tertulis kutukan. Nah, yang menarasikan siapa itu adalah Kodes kan. Ya, seorang peneliti asing. Nah, makanya ke depan ini sebenarnya setiap prasasti yang ada di Kerajaan Sriwijaya, saya pikir yang ditemukan di Palembang aja, bukan hanya prasasti Telaga Batu, ini perlu kita narasikan ulang. Menerasikan ulang adalah menerjemahkan ulang. Karena gini, kalau bahasa kutukan itu ada dimensi seakan-akan memisahkan antara rakyat dan raja. Nah itu. Bahwa raja ini mengutuk rakyatnya gitu. Makanya aku bilang tadi, kalau ada konsensi raja dan rakyat, berarti raja itu masih ada hati nurani dengan rakyat. Iya. Makanya dalam teori konstitusi Nusantara, karena ada legalitas konsensus kesepakatan itu, maka tidak tepat disebut sebagai kutukan. Tetapi adalah sebuah peringatan yang mengandung nilai konstitusi, ketika dilanggar akan dihukum. Pembahasannya tuh mungkin lebih menganalisa isinya, mungkin enggak ya? Ya. Menganalisa isi yang berkaitan dengan makna-makna yang ada. Makna-makna yang ada, betul. Artinya menerasikan ulang lah. Menerjemahkan ulang gitu kan. Menerjemahkan ulang. Karena selama ini kan beberapa naskah-naskah itu semuanya adalah narasi-narasi yang diterjemahkan oleh orang-orang di luar orang Nusantara. Iya, sehingga mungkin ada kepentingan di situ. Oke, Kak Hendra, terima kasih banyak nih Kak. Dan aku dapat ilmu banyak nih dari teori konstitusi Nusantara. Dan aku pun baru tahu kalau ada suatu teori yang membahas tentang sistem konstitusi di Nusantara, di kerajaan. Kerajaan. Karena yang setahu aku, kalau teori-teori itu ya berasal banyak dari Barat kan. Karena peneliti itu kan harus ada novelty, temuan baru yang terbarukan gitu. Oke, baik pemirsa Cukopodes, sampai di sini dulu pembahasan kita dengan Dr. Hendra Sudrajat, yang ya saya pikir teori-teori beliau ini yang harus kita kembangin lah. Harus kita jadi referensi untuk mungkin mengembangkan sistem konstitusi Nusantara. Baik, saya Trisno Rusli, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.